Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk bro and sis dimanapun berada. Selamat datang di Rido channel Edit Truck Free. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba berbagi mengenai pengalaman saya mengenai masalah bekerja di bidang kecanduan, adiksi narkoba atau nabza. Ada 6 hal yang perlu diketahui di bidang kecanduan atau adiksi narkoba. Yang pertama itu kita harus tahu bahwa kecanduan adalah penyakit. Meski seseorang yang sudah bersih seperti saya ini itu masih rentan kembali untuk kambuh karena senyawa-senyawa yang ada di badan saya, senyawa kimia yang ada di badan saya, terutama di saraf otak, itu selalu mengganggu. Karena saraf otak yang ada di kepala saya yang bagi pengguna atau yang kecanduan itu otaknya sudah berubah fungsinya. Jadi kecanduan itu adalah penyakit kronis, progresif, tidak ada yang dapat sembuh karena selalu terganggu oleh senyawa-senyawa yang telah merubah fungsi otak kita yang sebelum menggunakan, setelah menggunakan. Jadi pemulihan kecanduan nabza ini dimungkinkan dengan adanya perawatan seperti rawat inap, perubahan gaya hidup, dan kesadaran. Yang penting itu kesadaran untuk menjalani terapi terus menerus dan pertolongan diri yang kita harus lakukan kepada orang lain yang bisa membantu kita. Nah, itu hal yang pertama yang harus kita ketahui mengenai masalah kecanduan. Karena walaupun gimana pun fungsi otak kita sudah berubah. Karena sudah senyawa-senyawanya sudah terganggu oleh zat adiktif dari nafza itu sendiri. Yang kedua itu berbeda untuk orang, berbeda untuk yang lain. Jadi antara saya dengan yang lain, apapun bila sama-sama menggunakan, itu berbeda pengaruhnya. Berbeda pengaruhnya. Meskipun genetika merupakan peran terbesar. Maka dari itu, seseorang berisiko mengalami kecanduan itu bisa dilihat dari genetikanya, bisa dilihat dari fungsi pengaruh dari lingkungan rumahnya, bisa juga
mungkin tekanan dari teman sebaya, lingkungan sosial, dan juga trauma pribadi, dan juga gangguan mental, terus ya kebiasaan pribadi dan keterampilan mengatasi masalah yang terlalu dibesar-besarkan. Nah, itu akan berpengaruh sekali, karena begitu banyak pengaruh dan tidak ada pendekatan. Ini sangat perlu diketahui hal-hal yang seperti ini, karena berbeda orang ya berbeda juga pengaruh kimianya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang nomor 2 itu tergantung dari genetikanya, lingkungan rumah, tekanan teman sebaya ataupun trauma pribadi, juga gangguan mental, dan kebiasaan dari diri kita seperti apa, itu akan sangat mempengaruhi. Dan yang ketiga, kekambuhan itu adalah kambuh gitu. Kambuh itu adalah bagian dari pemulihan. Karena ketika seseorang pertama kali memulai perjalanannya menuju pemulihan, rehab, otaknya atau fungsi yang ada di otak ini tidak secara otomatis menjadi terhubung kembali atau kembali ke normal gitu loh. Butuh banyak kerja dan perilaku positif yang berulang-ulang dari waktu ke waktu, dan ada kemajuan gitu. Karena tidak segampang kita ikut rehab terus kita bisa cepat sembuh seperti penyakit-penyakit lain, karena ini sudah kronis, penyakit kronis. Nah, ini berarti bahwa pengguna narkoba selalu berisiko kambuh, kembali menggunakan narkoba. Dan selama pemulihan awal pada saat rehab itu ya gejala putus zatnya itu ya bisa parah gitu loh. Ya sakau lah, gimana sih, selama kalau pakai putau ya paling sakaunya 3-4 hari lah begitu. Itu gejala putus zatnya itu ya parah gitu. Dan kebanyakan orang harus mengulangi rehabilitasi narkoba karena ya karena tidak punya kekuatan dan tidak punya pendekatan untuk membantu dirinya. Jadi kambuh adalah bagian dari pemulihan juga. Jadi tidak ada kata sembuh. Jadi perlu ada pendekatan yang lebih mengarah kepada rehabilitasi, karena kekuatan dari situlah dia mendapatkan terapi, dan itu harus berulang-ulang. Yang keempat itu keluarga memainkan peranan penting, karena setiap orang dalam keluarga itu juga membutuhkan terapi dan konseling profesional lah. Karena yang direhab bukan
anggota keluarga yang menjadi pecandu, tapi keluarga juga perlu diberikan pengetahuan untuk masalah kecanduan anggota keluarganya, untuk mempelajari cara-cara baru yang produktif dalam interaksi dengan orang yang dicintai, bukan malah menjauhi dengan tetap memiliki batasan dan konsekuensi. Terus ya berbicara mengenai akhiri kodependensi, ketergantungannya. Terus ya berkomunikasi secara efektif, fokus pada diri mereka sendiri, bukan pada pecandu, karena pecandu itu ya dukungannya harus lebih kuat dan perlu rangkulan dari keluarga. Karena apa? Dukung pemulihan anggota keluarga melalui dorongan semangat untuk supaya pecandu itu dapat bertahan dan tidak menggunakan lagi. Nah, itu yang keempat dari hal-hal yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Dan hal yang kelima, pemulihan itu nggak mudah. Saya menjalani pemulihan selama 22 tahun itu tidak mudah. Karena sangat sulit, membutuhkan kesabaran. Ya, memiliki upaya saya untuk tidak menggunakan itu, upayanya terus menerus gitu loh. Dan memiliki kejujuran, honesty, bahwa saya tidak akan menggunakan lagi. Nah, itu merupakan suatu kualitas dari diri kita untuk tidak menggunakan lagi. Dan juga pemulihan itu nggak mudah, apalagi kalau lagi stres, banyak kerjaan, trigger pemicunya ada dan godaan muncul. Nah, itu reseptor yang ada di otak kita ini selalu terganggu. Dan rehabilitasi rawat inap itu dapat dilakukan berbulan-bulan. Rawat inap itu dulu kalau waktu saya itu 6 sampai 9 bulan pada masa penggunaan jarum suntik atau Edius, ya, penggunaan putau. Kalau sekarang kan ada macam-macam sampai 4 atau 3 bulan. Itu saya kira kurang, karena kemapanan dirinya dalam mengikuti terapi tidak berjalan dengan baik, dan pengaruh lingkungan sekitar pun akan sangat cepat mempengaruhi, yang akhirnya menggunakan lagi. Dan yang terakhir itu adalah yang keenam, hal yang perlu diketahui adalah masih ada harapan, dan percayakan pada diri kita sendiri bahwa prosesnya akan berhasil. Yang harus diyakini adalah kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar, ya, seperti Allah, Tuhan kita, itu ada yang lebih besar. Dan juga kekuatan yang lebih besar itu bukan hanya Allah aja, tapi kekuatan dari diri kita untuk menyatakan tidak menggunakan itu merupakan kekuatan yang lebih besar. Dan itu harus terus berulang-ulang. Dan juga adanya
penerimaan dari masyarakat itu akan mendorong proses ini akan berhasil dan kita memiliki harapan. Dan proses pemulihan itu ya harus kita lakukan sendiri dan harus kita jalani sendiri. Tidak bisa digantikan dengan orang lain, karena perlu ada bantuan orang lain. Mungkin kita perlu pendekatan, terapi kita perlu. Tapi untuk yang menjalani, harus kita yang jalani sebaik mungkin agar kita tidak menggunakan lagi, tidak rehab lagi. Nah, itu perlu perjuangan. Jadi inilah 6 hal yang saya bisa sampaikan apabila ingin mengetahui kecanduan, karena tidak gampang bekerja dengan pecandu, karena harus mengetahui 6 hal ini. Apabila tidak mengetahui 6 hal ini, kita akan bagi orang-orang yang tidak mengetahui 6 hal ini nanti akan kerepotan dan akan menghadapi masalah. Mungkin untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan dan saya sharing pada teman-teman semua. Semoga ada manfaat bagi bro and sis dimanapun berada. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, like and share videonya Rido Edik channel Drakbri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.